Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara Rilis Inflasi Kabupaten Rembang. Bapak, Ibu, serta seluruh pemirsa yang kami hormati. Inflasi merupakan indikator strategis yang menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen atau IHK pada wilayah dan periode tertentu. Data inflasi sangat penting bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam mengantisipasi perubahan harga, serta sebagai dasar pengambilan keputusan usaha dan kebijakan ekonomi. Selain itu, inflasi juga menjadi komponen penting dalam penyusunan produk domestik bruto atau PDB, baik di tingkat nasional maupun regional. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak bersama paparan rilis inflasi bulan September 2025. Paparan ini akan menyangkut beberapa hal, antara lain: 1. Catatan peristiwa yang memberikan dampak pada inflasi. 2. Inflasi bulan ke bulan atau month to month. 3. Inflasi tahun ke tahun, year on year. 4. Inflasi tahun kalender atau year to date. Paparan akan disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Jubaidi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan menyampaikan melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Demikian pengantar dari kami, mari kita simak bersama paparan rilis inflasi siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rembang, yang saya hormati Wakil Bupati Rembang, jajaran pejabat sekretariat daerah Kabupaten Rembang, kepala dinas, kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada siang hari ini. Selanjutnya rekan-rekan media yang saya hormati, serta seluruh pecinta data yang berkenan mengikuti rilis pada kesempatan siang hari ini secara online. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik hari ini kita dapat bertemu dan mengikuti kegiatan rilis berita resmi statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini bertepatan hari Rabu 1 Oktober 2025, kami mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila, ya. Pancasila perekat bangsa menuju Indonesia Raya. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan mengumumkan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi pada bulan September tahun 2025 dan perkembangan indikator pariwisata bulan Agustus tahun 2025. Pada hari ini, beberapa badan pusat statistik baik di kabupaten kota, utamanya kabupaten kota IHK, melakukan rilis yang sama. Kemudian Badan Pusat Statistik BPS Provinsi dan Badan Pusat Statistik RI juga melakukan kegiatan rilis yang utamanya menyampaikan indeks perkembangan harga bulan September tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan September tahun 2025. Belum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa
penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2025 di Kabupaten Rembang dan di seluruh kabupaten kota yang melakukan penghitungan inflasi diawali dengan kegiatan survei biaya hidup yang terakhir kita lakukan pada tahun 2022 atau biasa dikenal dengan SBH tahun 2022. SBH menjadi salah satu dasar dalam penghitungan indeks harga konsumen dan merupakan indikator untuk mengukur tingkat inflasi di suatu wilayah. Data dari survei biaya hidup digunakan untuk menentukan paket komoditas yang akan dihitung dengan indeks harga konsumen, sehingga perubahan dalam pola konsumsi masyarakat dapat tercermin dalam angka inflasi. SBH tahun 2022 melibatkan pengukuran pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan untuk menghasilkan data yang akurat mengenai pola konsumsi masyarakat. SBH 2022 memperbaharui data mengenai pola konsumsi yang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2018. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini rilis perkembangan indeks harga konsumen seperti biasa akan merilis 3 indikator penting, yaitu inflasi bulanan atau inflasi month-to-month, kemudian inflasi tahun kalender atau inflasi year to date, dan inflasi tahunan atau inflasi year on year. Perlu kami informasikan bahwa inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan adalah 3 cara untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Masing-masing memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda-beda. Inflasi bulanan, ya misalnya, ini digunakan untuk mengukur perubahan indeks harga konsumen dari bulan ke bulan atau month to month, ya. Bulan ke N dibanding dengan bulan N-1. Berarti untuk kesempatan kali ini bulan September 2025 dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2025. Indikator ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek bulanan yang terjadi di suatu wilayah. Inflasi bulanan berguna untuk menganalisa tren jangka pendek dan dapat memberikan sinyal tentang potensi inflasi di masa yang akan datang. Kemudian ada juga inflasi tahun kalender atau year to date, mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun tertentu dalam tahun yang sama, dari awal tahun hingga periode tertentu. Ya, periode tertentu dalam hal ini di September 2025 dibandingkan akhir tahun 2024, yaitu Desember 2024. Jadi perbandingan IHK bulan September 2025 dibandingkan dengan IHK bulan Desember 2024. Ukuran ini memberikan gambaran tentang laju inflasi selama periode berjalan dan sangat berguna dalam analisis ekonomi. Kemudian berikutnya ada inflasi tahunan atau year on year. Ini indikator yang biasanya paling sering digunakan, ya, yaitu inflasi yang mengukur perubahan indeks harga konsumen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini berarti perbandingan indeks harga konsumen bulan September 2025 dibandingkan dengan indeks harga konsumen bulan September tahun 2024. Inflasi tahunan digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Sebagai ilustrasi, Bapak Ibu bisa melihat pada layar monitor seperti terlihat
di sebelah kanan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan rilis angka inflasi atau perubahan indeks harga konsumen bulan September tahun 2025, sebagai pembuka kami akan menyampaikan beberapa catatan yang kami kutip, ya, beberapa peristiwa yang kami kutip dari berbagai media yang mungkin ada kaitannya dengan indikator-indikator yang akan kami rilis pada siang hari ini. Pertama, ada fenomena kenaikan harga daging, ya, daging ayam. Salah satunya beberapa media menyebutkan sebagai akibat kebutuhan pemenuhan makan bergizi gratis. Kemudian fenomena yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adanya kenaikan harga emas seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian berikutnya informasi yang kami kutip, ya, selama bulan September 2025 adalah harga bawang merah yang mengalami penurunan akibat distribusi yang lebih merata. Ya, ini membaik kondisinya yang mengakibatkan harga bawang lebih terkontrol. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut kami sampaikan informasi perubahan indeks harga konsumen atau inflasi pada September 2025. Pada September tahun 2025 di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 0,16% secara bulanan atau month-to-month, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen pada sebagian besar kelompok pengeluaran, sehingga secara umum kenaikan indeks harga konsumen bergerak dari 111,97 pada Agustus 2025 menjadi 112,15 pada September 2025. Kemudian secara tahun kalender atau year to date di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 1,56%, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 110,43 pada Desember tahun 2024 menjadi 112,15 pada September tahun 2025. Sementara itu secara tahunan atau inflasi tahunan atau year on year pada September tahun 2025 di Kabupaten Rembang terjadi inflasi, ya, sebesar 2,89%. Ini merupakan perubahan indeks harga konsumen, ya, perbandingan indeks harga konsumen bulan September tahun 2025 dibandingkan indeks harga konsumen bulan September 2024, di mana pada September 2025 IHK tercatat sebesar 112,15, sedangkan pada September tahun 2024 sebesar 109. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti terlihat pada layar monitor Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kelompok pengeluaran secara month to month pada September 2025 terdapat 6 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Kemudian terdapat 4 kelompok pengeluaran yang tidak mengalami kenaikan harga, serta 1 kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami deflasi, ya, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan terjadi deflasi sebesar 0,01%. Kemudian kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi, ya, sebesar 0,26% dengan andil inflasi sebesar 0,09%. Ini juga menginformasikan kepada kita bahwa kelompok pengeluaran ini merupakan penyumbang inflasi tertinggi pada September 2025 secara month to month.
Kemudian komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini, kelompok makanan, minuman dan tembakau, antara lain adalah daging ayam ras, cabai merah, kemudian ikan bandeng atau bolu, kemudian ada kacang panjang dan telur ayam ras. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang pada September 2025 ini mengalami inflasi sebesar 0,18% dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Dengan komoditas dominan ya yang mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah emas perhiasan dan sampo. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil inflasi bulanan atau mantuman terbesar di Kabupaten Rembang pada September tahun 2025. Seperti terlihat di layar monitor, yang pertama komoditas yang memiliki andil inflasi cukup besar paling tinggi adalah daging ayam ras dengan andil inflasi 0,15%. Kemudian ada cabai merah dengan andil inflasi 0,1%, emas perhiasan dengan andil inflasi 0,06%, dan ada yang keempat yaitu ikan bandeng atau ikan bolu sebesar 0,02% andil inflasinya. Berikutnya berturut-turut ada 6 komoditas antara lain kacang panjang, telur ayam ras, sampo, ikan kembung atau ikan gembung, cabai rawit dan cabai hijau masing-masing dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga akan menyampaikan komunitas penahan inflasi kali ini ya, dengan andil inflasi mantuman terbesar, dengan andil deflasi, mohon maaf. Ya, 10 komunitas dengan andil deflasi terbesar secara mantuman atau secara bulanan pada bulan September tahun 2025. Ini adalah komunitas penahan inflasi. Yang pertama ada bawang merah. Ini sejalan dengan catatan peristiwa yang kami sampaikan tadi. Ternyata bawang merah memberikan andil deflasi sebesar 0,16% pada September 2025 secara mantuman. Kemudian semangka, komoditas semangka dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Kemudian berturut-turut ini ada 8 komoditas yang memiliki andil deflasi yang sama yaitu 0,01%, yaitu kangkung, beras, udang basah, popok bayi sekali pakai atau diapers, kemudian ada ketimun, ada terong, tomat, dan terakhir ada bawang putih. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti terlihat di layar monitor atau kami sampaikan sebelumnya bahwa inflasi year on year atau inflasi tahunan pada bulan September tahun 2025 sebesar 2,89% di Kabupaten Rembang, dengan indeks harga konsumen pada September 2025 sebesar 112,15, mengalami kenaikan dibanding indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya, tahun yang sama di September 2024 sebesar 109. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year atau tahunan pada September 2025 secara umum mengalami inflasi kecuali kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 1,07% dengan andil deflasi sebesar 0,06%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini ya, pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah komoditas telepon seluler. Kemudian secara year on year, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar
Ini sama dengan mantuman tadi. Dengan andil inflasi, dengan inflasi, mohon maaf, dengan terjadi inflasi sebesar 4,85% dengan andil 1,66% secara year on year. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok ini secara year on year adalah cabai merah, bawang merah, kemudian beras, kemudian ada kelapa dan daging ayam ras. Berikutnya kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year atau tahunan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 5,6% dengan andil inflasi sebesar 0,37%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini, ya, perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah komoditas emas perhiasan, pembalut wanita, pasta gigi, parfum, dan hand body lotion. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang juga terjadi atau mengalami inflasi sebesar 2,09% dengan andil inflasi sebesar 0,2%. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah komoditas mie, kemudian kue kering berminyak, bakso siap santap, sate, dan pecel. Seperti halnya sebelumnya terkait dengan 10 komoditas ya dengan andil inflasi, kali ini kami akan menyampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi secara year on year atau tahunan terbesar di Kabupaten Rembang pada September 2025. Yang pertama ada emas perhiasan dengan andil inflasi secara year on year sebesar 0,25%. Kemudian cabai merah dengan andil inflasi 0,24%, bawang merah dengan andil inflasi 0,22%, kemudian ada beras dengan andil inflasi 0,2%, kelapa dengan andil inflasi 0,19%, daging ayam ras dengan andil inflasi 0,17%, kemudian sigaret kretek tangan dengan andil inflasi 0,15%, kemudian ada mobil berikutnya ya dengan andil inflasi 0,13%, kemudian akademi perguruan tinggi dengan andil inflasi 0,12%, dan terakhir komoditas ke-10 ada sigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Kemudian komoditas dengan andil deflasi secara year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada September 2025 yaitu pertama bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,1%, kemudian ada udang basah ya dengan andil deflasi 0,07%, bayam dengan andil inflasi 0,05%, begitu juga dengan telepon seluler, mohon maaf, ini juga memiliki andil deflasi sebesar 0,05%. Kemudian berikutnya berturut-turut 4 komoditas dengan andil deflasi sebesar 0,04% adalah kangkung, bensin, cabai rawit, dan kacang panjang. Berikutnya yang ke-9, komoditas tomat dengan andil deflasi sebesar 0,03%, dan terakhir yang ke-10 ada komoditas semangka dengan andil deflasi 0,02% secara year on year pada September tahun 2025. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikut kami sampaikan perbandingan regional perkembangan indeks harga konsumen di kabupaten kota IHK di Jawa Tengah. Dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah, ya, pada September 2025, seluruh kabupaten kota IHK mengalami inflasi secara month-to-month. Dan pada September 2025, Kabupaten Wonogiri mengalami inflasi terendah sebesar 0,12%, dan di Cilacap mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 0,34%. Kemudian kalau dilihat secara tahunan year on year,
pada September 2025 ini berturut-turut ya, Kabupaten Rembang mengalami inflasi tertinggi sama dengan bulan sebelumnya, dengan inflasi terjadi inflasi sebesar 2,89%, ya, tertinggi di antara 9 kabupaten kota IHK secara year on year. Ya. Kemudian Kota Surakarta mengalami inflasi terendah sebesar 2,35% secara year on year pada September tahun 2025. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ringkasan inflasi September 2025. Pada bulan September tahun 2025 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,16%, kemudian inflasi year to date sebesar 1,56% dan inflasi year on year tahunan sebesar 2,89% di Kabupaten Rembang. Penyumbang utama inflasi bulan September 2025 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,09%. Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi mantuman untuk seluruh kelompok pengeluaran adalah ada daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan, ikan bandeng atau ikan bolu, kacang panjang, telur ayam ras, kemudian sampo, ikan kembung, cabai rawit, dan cabai hijau. Penyumbang utama inflasi bulan September 2025 secara year on year, ya, antara lain pertama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,66%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, bawang merah, beras, kelapa, dan daging ayam ras. Kemudian berikutnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,37%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas, perhiasan, pembalut wanita, pasta gigi, parfum, dan hand body lotion. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil inflasi sebesar 0,2%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah mie, kemudian kue kering berminyak, bakso siap santap, sate, dan pecel. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan informasi yang kedua terkait dengan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan Agustus tahun 2025 di Kabupaten Rembang. Tingkat penghunian kamar adalah sebuah parameter yang biasa kami gunakan ya pada saat rilis guna mengukur seberapa banyak kamar hotel yang digunakan, yang dipakai atau yang dijual dibanding dengan kamar yang tersedia di suatu hotel ya atau di kumpulan hotel di suatu wilayah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Agustus tahun 2025 tingkat penghunian kamar di Kabupaten Rembang sebesar 17,3%. Dengan rata-rata lama menginap, rata-rata tamu lama menginap sebesar 1,11 malam. Atau bisa kita interpretasikan ya Bapak Ibu sekalian dari dua indikator tadi, bahwa secara rata-rata di Kabupaten Rembang pada September 2025 dari 100 kamar yang tersedia ya pada suatu hotel di Kabupaten Rembang pada September 2025 itu terdapat 17 sampai dengan 18 kamar yang laku terjual atau terpakai dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan Agustus 2025 aktivitas tamu yang menginap di hotel yang ada di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan apabila dibanding dengan kondisi pada Juli tahun 2025. Namun mengalami penurunan
dibanding dengan kondisi bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu di Agustus tahun 2024. Data dan informasi bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor. Perkembangan TPK, tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap tamu di Kabupaten Rembang selama tahun 2024 dan Januari sampai dengan Agustus tahun 2025. Berdasarkan grafik tersebut di samping pada layar monitor Bapak Ibu sekalian menunjukkan fluktuasi. Data tingkat penghunian kamar memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang, khususnya pada periode tahun 2024 dan periode 2025 sampai dengan Agustus terakhir kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Agustus tahun 2025, tingkat penghunian kamar Kabupaten Rembang tercatat sebesar 17,3%, mengalami kenaikan dibanding dengan kondisi Juli tahun 2025 yang pada saat itu tercatat sebesar 15,68%. Ini mengalami kenaikan sebesar 1,62 poin. Kemudian jika dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya, dibanding dengan Agustus tahun 2024, pada saat itu TPK tercatat sebesar 25,47%. Maka jika dibandingkan dengan tahun sekarang di Agustus tahun 2025, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, dari 25,47% pada Agustus 2024 menjadi 17,3% pada Agustus tahun 2025, atau turun sebesar 8,17 poin. Kemudian dari data rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang pada bulan Agustus tahun 2025 tercatat sebesar 1,11 malam. Ini mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibanding dengan kondisi di bulan Juli tahun 2025. Namun apabila dibandingkan dengan Agustus 2024 yang pada saat itu tercatat sebesar 1,53 malam, ini rata-rata lama menginap tamu di Kabupaten Rembang mengalami penurunan juga. Ini sejalan ternyata, sebesar 0,42 poin. Jadi dari 1,53 malam pada Agustus 2024 mengalami penurunan menjadi 1,11 malam pada Agustus 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, pemahaman terkait dengan dinamika ini, perubahan angka ini penting bagi para pemangku kepentingan atau teman-teman yang bergerak berusaha di sektor pariwisata dan perhotelan untuk mungkin lebih merumuskan strategi pemasaran dan operasional sehingga Rembang menjadi daya tarik tersendiri harapannya guna meningkatkan kapasitas daerah di sektor pariwisata. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami akan menyampaikan juga pergerakan atau perubahan perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara yang berasal dari Rembang maupun yang menuju ke Rembang. Pada layar monitor Bapak Ibu sekalian diperlihatkan grafik perubahan kunjungan wisatawan Nusantara yang menuju Rembang dan keluar dari Rembang selama tahun 2024 dan selama Januari sampai dengan Agustus tahun 2025. Data tersebut bersumber dari kegiatan BPS yaitu MPD, Mobile Positioning Data. Ini merupakan dataset yang cukup besar yang kita kelola berdasarkan aktivitas pelanggan yang tercatat pada operator seluler
ya. Kemudian kita olah sedemikian rupa, kemudian mengadopsi ya konsep dasar yang ditetapkan oleh UN ya, yaitu IRTS ya, International Recommendation of Tourism Statistics tahun 2008. Berdasarkan pantauan kami melalui kegiatan MPD tadi, Mobile Positioning Data, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ya dari Kabupaten Rembang pada Agustus 2025 mencapai 174.177 perjalanan. Saya ulangi, kunjungan wisatawan Nusantara dari Kabupaten Rembang pada Agustus 2025 mencapai 174.177 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 9,2% jika dibanding dengan bulan sebelumnya yang mencapai 191.820 perjalanan. Kemudian jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Agustus 2024, ini juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,92% dari total perjalanan sebanyak 183.199 perjalanan. Itu jumlah perjalanan yang keluar Rembang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jumlah kunjungan ya, wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang, ya, tamu berarti ini, pada Agustus 2025 tercatat sebesar 135.010 perjalanan. Ya. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,34% bila dibanding dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli ya, Juli tahun 2025 yang pada saat itu tercatat 130.644 perjalanan. Sedangkan apabila dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu di Agustus 2024 yang pada saat itu tercatat 152.209 perjalanan, maka terjadi penurunan kunjungan ke Kabupaten Rembang sebesar 11,3%. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, pendengar dan pemirsa rilis berita resmi statistik pada siang hari ini, bahwa pada tahun 2026 nanti Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan sensus, yaitu sensus ekonomi tahun 2026. Kami berharap kepada kita semua, utamanya di Kabupaten Rembang, untuk sama-sama mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Mari sama-sama kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi 2026 milik Indonesia, mencatat ekonomi Indonesia. Terakhir, sebagaimana biasa, Bapak Ibu sekalian, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar, yaitu website kami, rembanghub.bps.go.id. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.